Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari tentang saling ketergantungan antar komponen biotik. Pada sebuah ekosistem akan selalu ditemukan produsen, konsumen, dan pengurai. Komponen-komponen tersebut mempunyai peranan yang berbeda. Akan tetapi, dalam melaksanakan peranannya, komponen tersebut saling tergantung satu sama lain secara langsung maupun tidak langsung. Jika digambarkan, interaksi antar komponen biotik akan membentuk jaring-jaring ekologi. Jaring-jaring ekologi dapat berupa rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu. Yang pertama di sini ada rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa perpindahan materi dan energi dari satu organisme ke satu organisme yang lain melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Itu rantai makanan ya. Jadi di gambar, di sini udah ada dua gambar. Nah, di sini sudah ada sama-sama produsennya ini berupa rumput. Nih ya, sama-sama rumput produsennya. Nah, rumput ini berperan sebagai produsen ya. Nah, rumput ini dia memiliki energi. Kemudian rumput dimakan oleh belalang, ya sama-sama dimakan oleh belalang nih ya di gambar ini. Nah, belalang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Ini juga sebagai konsumen tingkat 1. Jadi, energi yang tadinya ada di rumput berpindah ke belalang. Itu ya. Kemudian, belalang dimakan oleh tikus. Untuk yang gambar sebelah kiri. Kalau gambar sebelah kanan, yang belalang ini dimakan oleh katak. Ya. Jadi, energi dari belalang itu akan berpindah ke katak dan ke tikus. Ya. Nah, tikus dan katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian tikus dan katak dimakan oleh ular, sama-sama dimakan oleh ular ya. Tikus dimakan oleh ular, maka energi dari tikus berpindah ke ular. Kalau yang sebelah kanan ini, katak dimakan oleh ular, maka energi dari katak berpindah ke ular. Sehingga ular ini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, kemudian ular dimakan oleh elang. Ini sama-sama dimakan sama elang ya. Maka energi yang tadinya ada di ular ini berpindah ke elang. Nah, elang ini berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Bisa juga konsumen tingkat 4 atau konsumen tingkat puncak ya. Jadi semua energinya dari ular ini ada di elang. Tuh. Nah, setelah elang mati, itu akan diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Di sini dekomposernya adalah jamur. Ya, dekomposer selain jamur bisa bakteri pengurai. Ya, di sini dekomposer. Nah, nanti elang ini yang sudah mati akan diuraikan oleh jamur. Ya. Nah, nanti nutrisi dari jamur akan diserap oleh tumbuhan hijau. Balik lagi ke tumbuhan hijau. Seperti itu adalah rantai makanan. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem dan saling berhubungan. Jadi di alam, jarang dijumpai organisme yang hanya memakan satu jenis organisme lain. Jarang sekali karnivora hanya memakan satu jenis herbivora. Dan herbivora juga jarang hanya memakan satu jenis tumbuhan. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat banyak rantai makanan
yang saling terkait atau berhubungan yang akan membentuk jaring-jaring makanan. Ya, jadi jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang tumpang tindih dalam sebuah ekosistem dan saling berhubungan. Jadi ini contohnya nih di gambar ini. Gambar ini kan adalah jaring-jaring makanan. Nah, di sini di gambar ini ada beberapa rantai makanan. Kalau kita ngitung, cara hitungnya misalnya seperti ini. Di sini kita lihat di sini ada 2 produsen. Produsennya yang pertama adalah ini, pohon ya. Pohon adalah produsen. Begitu juga dengan rumput. Rumput juga produsen. Ya, jadi ada 2 produsen di jaring-jaring makanan ini. Kalau kita fokus pertama di pohon dulu ya, di sini pohon, ini daunnya ya, akan dimakan oleh ulat. Nah, ulat ini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, kemudian ulat dimakan oleh ayam. Ayam ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Jadi energi dari ulat tadi berada di ayam. Nah, kemudian ayam dimakan oleh si elang. Ya. Nah, elang ini berperan sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tingkat akhir atau konsumen puncak ya. Nah, jadi energi dari si ayam tadi sekarang berada di si elang. Gitu. Nah, udah sampai sini elang dimakan sama siapa? Nggak ada yang makan elang gitu. Sampai sini berhenti, berarti di sini dihitung 1 rantai makanan. Gitu ya. Coba yang lain, coba. Dari pohon dimakan, ini kita ngikutin tanda panah yang ini ya. Daunnya dimakan oleh si ulat. Ulat konsumen 1. Jadi energi dari daun itu dimakan oleh si ulat, berada di tubuh si ulat. Kemudian si ulat udah nggak ke ayam lagi, ke ayam tadi udah. Sekarang yang makan ulat selain ayam siapa? Si katak. Berarti energi dari si ulat sekarang pindah ke katak karena ulatnya udah dimakan sama si katak. Nah, katak ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Nah, kemudian katak dimakan oleh elang, maka energi yang ada di katak pindah ke elang. Nah, elang di sini sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen akhir. Karena tidak ada yang makan si elang lagi, maka berhenti sampai sini dan di sini kita hitung sebagai 2 rantai makanan. Gitu ya. Dan seterusnya sampai habis. Itu nanti dihitung berapa jumlah rantai makanan yang ada di jaring-jaring makanan ini. Biasanya ini ada di soal-soal USBN maupun soal-soal UN. Ya. Nah, ada pula yang disebut jaring-jaring kehidupan. Jadi di alam yang sangat luas ini, suatu jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makanan lainnya saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Jadi sekumpulan jaring-jaring makanan yang ada di alam itu disebutnya jaring-jaring kehidupan. Itu ya. Paham? Lanjut. Nah, di sini ada piramida makanan. Piramida makanan adalah sebuah piramida yang menggambarkan suatu perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak di dalam suatu ekosistem. Nah, di sini sudah ada gambarnya ya. Ada gambar piramida makanan. Nah, yang paling bawah ini adalah produsen. Produsen itu biasanya tumbuhan hijau ya. Nah, jumlahnya ini yang paling banyak nih si produsen ini. Nah, kemudian di atasnya ada konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 1 jumlahnya lebih sedikit dibanding produsen. Ya. Kemudian di atasnya konsumen 1 ada konsumen 2. Nah, jumlahnya lebih sedikit lagi. Gitu. Nah, yang terakhir di sini yang puncaknya ada konsumen 3 atau konsumen puncak, konsumen akhir. Nah, jumlahnya
lebih sedikit. Jadi dari bawah nih sampai ke atas dia jumlahnya semakin sedikit. Ini adalah menggambarkan perbandingan komposisi antara jumlah biomasa dan jumlah energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak. Gitu ya. Lanjut, di sini ada aliran energi dalam ekosistem. Energi disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lain dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Sisa-sisa energi digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya terbuang. Ya, kalau digambar di sini ada matahari ya. Jadi cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan hijau memanfaatkan energi untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Ya, di sini sebagai produsen nih si tumbuhan hijaunya. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora di sini domba ya, zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau akan berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen terakhir. Nah, di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi, perpindahan energi tidak dapat 100% efisien. Sebagian energi akan terbuang melalui proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Jadi, misalnya di sini energi dari si produsen atau tumbuhan hijau kan dimakan nih oleh si konsumen tingkat 1 atau si domba. Nah, tidak 100% itu berpindah karena ada yang terbuang di sini. Ya, begitupun seterusnya. Ya, itu tadi yang sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.